Peran di sekolah. Ada berbagai peran yang dapat kita temui di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan pustakawan. Setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Akibat jika peran di sekolah diabaikan. Peran kepala sekolah jika diabaikan, maka sekolah tidak akan maju karena tidak ada pemimpin sekolah. Peran guru kelas jika diabaikan, maka kegiatan belajar tidak bisa berlangsung. Petugas perpustakaan jika mengabaikan perannya, maka siswa kesulitan meminjam buku. Peran penjaga sekolah jika mengabaikan perannya, maka di sekolah akan terjadi pencurian. Petugas kebersihan jika mengabaikan perannya, maka lingkungan sekolah menjadi kotor. Penjaga kantin jika mengabaikan perannya, maka siswa kesulitan membeli makanan. Menemukan informasi tentang wujud benda. Untuk menemukan informasi di dalam teks, kita perlu membaca terlebih dahulu teks tersebut dengan seksama. Kita juga dapat mengajukan pertanyaan dengan diawali kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, kita dapat mencatat informasi dari teks tersebut. Selanjutnya, menuliskan informasi tentang perubahan wujud benda dari teks yang didengar. Kita dapat memperoleh informasi dengan cara menyimak pembacaan teks oleh orang lain. Setelah itu, kita dapat mencatat hal-hal penting. Gunakan kata-kata baku dan susunan kalimat yang benar dalam menuliskan kembali informasi yang didengar. Selanjutnya, menemukan informasi dari teks tentang perubahan wujud benda. Informasi tentang perubahan wujud benda dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan. Jawaban pertanyaan-pertanyaan ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Bacalah teks berikut dengan cermat. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Sebuah benda bisa mencair karena adanya panas. Contoh perubahan wujud benda mencair seperti saat makan es krim di hari yang panas. Es krim akan lekas mencair. Kemudian perhatikan saat mentega diletakkan di atas panci. Lama-kelamaan ia akan menjadi cair seperti minyak. Hubungan antar satuan berat. Ini adalah tangga satuan yang menunjukkan hubungan antar satuan berat. Di sini ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Urutan ini menunjukkan hubungan dari satuan-satuan tersebut, di mana setiap turun satu tangga, maka bilangannya dikali dengan 10. Kebalikannya, naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Jadi misalkan 2 kg itu kalau kita cari berapa hektogram, itu berarti kita perlu turun satu kali ya. Turun tangga satu kali berarti kita kalikan dengan 10. Berarti 2 dikali 10 adalah 20. Ini berarti 2 kg itu sama dengan 20 hektogram. Selain hubungan yang ditunjukkan dalam tangga ini,
pada satuan berat ada hubungan yang lain, yaitu hubungan dengan ton dan kuintal, di mana 1 ton itu sama dengan 1000 kg. 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Hubungan ton dengan kuintal, jadi 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang berat benda. Pertama, bacalah soal dengan saksama terlebih dahulu. 2. Gunakan alat ukur timbangan yang sesuai. 3. Hasil penimbangan berat benda biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram, tuan gram, kuintal, atau ton. Ayo selesaikan permasalahan berikut. Ibu membeli 1 kuintal tepung terigu dan 10 kg gula pasir. Berapa kilogram semua belanjaan ibu? Di sini beratnya ada 1 kuintal dengan 10 kg. Karena yang ditanya adalah berat semua belanjaan ibu, maka yang perlu kita lakukan adalah menjumlahkan ya. Menjumlahkan seluruh beratnya. Jadi 1 kuintal ditambahkan dengan 10 kg. Ini adalah berapa? Ya, untuk mencari ini, perhatikan bahwa di sini kuintal dan di sini kilogram. Satuannya berbeda. Yang ditanyakan adalah dalam bentuk kilogram. Untuk itu, kita perlu ubah semua satuannya ke dalam bentuk kilogram dulu. Karena ini 1 kuintal, kita ubah dalam bentuk kilogram. Ingat bahwa 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Ya. Nah, saat ini baru kita bisa jumlahkan. 100 kg ditambah 10 kg adalah 110. Jadi, berat semua belanjaan ibu adalah 110 kg. Kesetaraan satuan berat. Isilah dengan bilangan yang tepat. Di sini kita akan coba latihan bagaimana menyetarakan satuan. Yang pertama, 1 kg 110 gram. Untuk diubah menjadi gram, maka kita ubah bagian yang kilogram ini. Ingat bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram, ya. Jadi 1 kilogram 110 gram itu berarti 1000 gram ditambah 110 gram. Dan ini hasilnya adalah 1110 gram. Jadi kita tulis di sini 1110 gram seperti itu ya. Kemudian contoh kedua, di sini ada 4004 gram. Ini ditanyakan bagaimana bentuknya dalam kilogram gram. Berarti 4004 gram ini perlu kita pisahkan dulu bagian ribuannya. Jadi 4004 gram maksudnya dipisahkan menjadi 4000 gram ditambah 4 gram. Ini hasilnya adalah 4004 gram ya. Nah, kenapa dipisahkan dalam ribuannya? Karena 4000 gram ini setara dengan 4 kilogram. Nah, jadi kita sudah dapat bahwa 4004 gram itu berarti 4 kilogram 4 gram. Jadi 4 kilogram dari sini, 4 gramnya yang ini. Seni rupa. Seni rupa adalah hasil ekspresi manusia yang nyata dan digunakan sebagai sarana komunikasi perasaan antar manusia. Seni rupa memiliki 2 unsur penting, yaitu garis dan warna. Garis merupakan unsur dasar yang menimbulkan suatu kesan simbolis terhadap orang yang melihatnya. Belah ketupat merupakan gabungan dari 4 garis. Warna membuat sebuah karya seni rupa menjadi lebih indah. Perpaduan warna juga membuat sebuah karya menjadi lebih nyata. Karya seni dekoratif. Gambar dekoratif adalah sebuah hiasan yang digambar pada kertas gambar
atau pada benda tertentu. Perhatikan contoh gambar ini. Gambar ini adalah contoh gambar dekoratif tumbuhan.